Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Karena teman-teman masih meminta saya untuk membacakan kisah dari Kang Asep Hidayat, saya lanjut lagi ya. Kali ini kisah perjalanan hidup Kang Asep bersama keluarga. Oh ya, kisah ini ada kaitannya dan satu lokasi dengan kisah yang pernah Kang Asep tulis dan Fakta Sejarah juga sudah membacakannya, yaitu yang berjudul Tarsini. Teman-teman yang baru menyimak bisa masuk ke deskripsi atau lihat di pojok kanan layar atas. Di situ nanti ada link yang akan langsung masuk ke judul Tarsini. Namun cerita ini kejadiannya sebelum kisah Tarsini terjadi. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin memiliki hidup yang lebih baik, bahkan sukses di dalam hidup ini, tentunya harapan semua orang. Untuk mencapainya bermacam cara yang ditempuh oleh manusia, mulai dari cara bekerja keras sesuai bidang dan kemampuannya, merantau meninggalkan segala kenangan di kampung halamannya, hingga menempuh dengan jalan sesat. Walau semua itu kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, namun kita sebagai manusia haruslah tetap berusaha. Seperti dalam cerita yang akan Kang Asep kisahkan ini. Niat hati ingin merubah hidup menjadi lebih baik dengan cara merantau, meninggalkan semua kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman. Namun apa daya, takdir berkata lain, justru menghantarkan hidup berakhir di perantauannya. Tahun 1982, daerah transmigrasi yang berada di Riau. Kehidupan di suatu desa transmigrasi pada masa itu tentunya sudah bisa dibayangkan bagaimana situasi dan kondisinya. Daerah baru dan sudah pasti terpencil jauh dari keramaian. Serba terbatas dalam segala hal. Namun bagaimana lagi? Itulah kehidupan. Semua harus dijalani dengan harapan suatu saat nanti akan berbuah manis. Romlan dan Sumirah, pasangan muda, memiliki satu orang anak laki-laki berusia baru 2 tahun yang ikut bertransmigrasi di desa itu. Mereka terlihat sangat bahagia, walau jauh dari keluarga. Namun mereka sangat bersyukur dengan kondisi saat itu, dibanding kehidupan sebelumnya ketika di Jawa. Karena di desa itu ia dapat memiliki lahan yang luas, serta beberapa tahun di awal sebagai warga transmigrasi masih mendapat bantuan dari pemerintah dalam kebutuhan sandang dan pangannya. Ya, demikianlah pada masa pemerintahan Orde Baru bagi warga yang bertransmigrasi. Kegiatan sehari-hari sebagai warga desa, Romlan tentunya hanya bertani, menanam padi, jagung, dan lainnya, atau mencari ikan dengan cara memancing atau menangkap dengan cara memasang bubu, yakni perangkap ikan yang terbuat dari rotan atau bambu, karena pada masa itu, di daerah tersebut memang banyak ikan. Ya, karena daerah perairan, walau bukan daerah kepulauan atau laut. Nok, kalau dapat uang harus pintar-pintar nabung ya, walau sedikit. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu kalau kita kumpulkan bisa jadi banyak. Dan kalau sudah banyak tabungan kita bisa beli sawah dan ladang di kampung. Jadi kalau sudah punya semuanya di kampung, kita bisa pulang. Demikian ucap Romlan kepada istrinya di tengah duduk bersantai sore hari di teras rumahnya. Iya Kang, mudah-mudahan lancar rezeki kita ya Kang, jawab Samirah sembari menyuapi makan anaknya. Amin ya Rob, ucap Romlan mengaminkan doa istrinya itu. Nok, besok rencanane Kakang mau mulai nebas kebun yang masih hutan itu. Kakang mau nanam jagung. Sepertinya jagung itu cepat lakunya, ucap Romlan lagi kepada istrinya, yang berencana besok pagi ia akan menebas hutan untuk dijadikan kebun jagung. Memang masa itu banyak para pedagang dari daerah rimba melintang selalu datang berjualan ke desa-desa terpencil dengan menggunakan pompong besar. Selain berdagang segala kebutuhan sembako, mereka juga membeli segala hasil pertanian dari desa seperti padi, jagung, ayam kampung, dan lainnya. Mendengar suaminya besok pagi hendak ke hutan, seketika Samirah terdiam dan berhenti menyuapi anaknya. Lalu ia berkata, "Waduh, ojo Kang, bahaya kalau sendiri Kang.
Soalnya masih banyak binatang buas. Nanti saja bareng sama warga lainnya, ucap Samirah khawatir. Benar adanya yang dikatakan Samirah pada masa itu. Di desa tersebut yang di sekelilingnya masih hutan rimba, tentunya segala binatang buas masih begitu banyak di dalamnya. Bukan tanpa alasan, karena warga desa kerap melihat binatang buas menampakkan diri di area pinggiran hutan yang berbatasan dengan area pedesaan. Seperti ciri khas daerah gambut, banyak terdapat beruang ganas. Mendengar sang istri melarang dan mengkhawatirkannya, Romlan hanya diam. Dalam pikirannya, ada benarnya juga apa yang dikhawatirkan oleh istrinya itu. Iya juga ya, Nok. Ya udah, nanti malam Kakang coba obrolkan dengan warga lain di masjid, ucapnya ke Samirah. Hari berganti hari terus berlalu. Kehidupan di desa itu semakin maju dari segala kebutuhan, karena tanah atau lahan yang dikelolanya mulai menghasilkan. Untuk warga desa, hal itu sudah membuat mereka bahagia. Demikian pula dengan Romlan dan Samirah. Setiap minggu mereka bisa menabung dari hasil kebunnya. Bahkan saat itu mereka mendapat kebahagiaan lagi, yaitu Samirah tengah hamil lagi. Alhamdulillah ya, Nok, kita bakal punya anak lagi. Mudah-mudahan anak kita nanti perempuan, jadi sepasang anak kita, ucap Romlan bahagia sembari mengusap perut istrinya yang saat itu kandungannya sudah menginjak 8 bulan. Amin. Iya Kang, aku bahagia rasanya Kang, jawab Samirah sembari menggenggam tangan suaminya yang saat itu berada di perutnya. Kalau begitu, Kakang harus lebih semangat kerja ya, Nok. Cari uang untuk persiapan bayi kita, ucap Romlan lagi, penuh semangat. Iya Kang, tapi jangan terlalu dipaksakan Kang. Kalau masalah untuk biaya lahiran kan, tabungan kita sudah ada. Bisa kita pakai dulu, nanti kan kita bisa nabung lagi, jawab Samirah kepada Romlan agar tidak terlalu ngoyo dalam bekerja. Oh iya Nok, besok pagi Kakang mau ke kebun kita yang baru. Mau merun biar segera bisa ditanami jagung. Insya Allah gak bakal ada apa-apa, karena sekarang lahannya sudah bersih, gak hutan lagi. Lagian Kakang kan merun, biasanya binatang buas itu takut kalau melihat api, ujar Romlan kepada istrinya. Iya Kang, tapi tetap hati-hati ya. Nanti siangnya aku antar makan buat Kakang, sambung Samirah setuju. Bahkan ia berkata jika siangnya akan mengantarkan makan. Singkat cerita, seminggu sudah Romlan mengerjakan lahan kebun barunya. Alhamdulillah, perlahan merun kebunnya sudah hampir selesai. Merun di area lahan yang banyak tanah gambut tentunya tidak bisa ditinggal begitu saja, karena itu bisa berbahaya, yaitu bisa terjadi kebakaran lahan yang merambat ke area lainnya. Karena itulah, Romlan bekerja dari pagi hingga menjelang sore. Sambil merun, ia selingi dengan mencangkul yang memang sudah benar-benar bersih. Di lahan barunya, Romlan membuat gubuk darurat lumayan untuk beristirahat sejenak. Samirah setiap siang datang ke lahan itu untuk mengantarkan makan siang suaminya. Lumayan melelahkan buat Samirah, walau lahan barunya itu tidaklah terlalu jauh. Tapi saat itu, Samirah tengah hamil 8 bulan. Namun Samirah bukan tipe istri yang manja. Dia selalu semangat dan selalu tersenyum bahagia ketika menjumpai suaminya di lahan baru itu. Hari itu seperti biasa, Romlan pergi ke lahan baru. Ia semakin semangat mengerjakan lahannya, karena semua hampir selesai. Sebelum siang, ia membenahi gubuknya agar lebih nyaman lagi ketika istirahat bersama istrinya. Samirah pergi ke lahan selalu sendiri, karena anak pertamanya masih kecil. Jadi setiap ia pergi ke lahan, ia selalu menitipkan anaknya ke tetangga sebelahnya, yang memang selain baik tetangganya itu, juga sekampung dengannya di Indramayu. Memperbaiki gubuk akhirnya selesai juga. Romlan istirahat duduk di gubuk sambil menunggu istrinya datang. Terasa lapar dan lelah Romlan hari itu, karena beberapa hari terakhir ia bekerja dapat dikatakan diforsir. Ya, harapannya agar segera dapat ditanami. Saking lelahnya, ia merebahkan tubuh di lantai gubuk panggungnya itu, dan tanpa ia sadari sesaat kemudian ia tertidur. Siang itu suasana hari sangat panas, karena sang mentari memancarkan sinar teriknya.
Romlan yang tengah mencangkul di lahan barunya sejenak menghentikan kegiatannya hanya untuk mengambil nafas karena lelah. Di saat itu, tatapan matanya memandang ke arah jalan menuju ke lahan di mana saat itu berada. Di kejauhan, ia melihat Samirah, istrinya itu, tengah berjalan seorang diri dengan menenteng rantang. Romlan tersenyum senang, karena memang ia sudah sangat lapar. Melihat istrinya datang, ia langsung menyongsong istrinya yang terlihat kelelahan berjalan dalam keadaan hamil besar. Kira-kira 20 meter jarak antara Romlan dengan Samirah. Tiba-tiba saja, Kakang, tolong Kang. Dari balik semak belukar, ada sesuatu yang berukuran besar dan hitam melompat dan menerkam Samirah. Ya, itu seekor beruang besar menerkam dan menyeret tubuh Samirah masuk ke dalam semak belukar. Melihat istrinya diterkam beruang tepat di depan matanya, sudah pasti membuat Romlan terkejut dan berteriak, "No!" Teriak Romlan sembari berlari mengejar beruang besar itu yang menyeret istrinya. "No!" Romlan terus berteriak memanggil istrinya. Di dalam semak belukar di samping jalan setapak menuju lahannya, Romlan menyaksikan istri tercintanya tengah dimangsa beruang itu dengan puas. "Astagfirullah, nak!" ucap Romlan menangis histeris sembari berusaha menghalau beruang itu dengan sebatang kayu. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, nak!" Romlan terus berulang beristighfar. Ia terkesiap dan langsung duduk di lantai gubuknya. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh dan kepalanya. "Aku bermimpi." Demikian ucapnya lirih. Ya, Romlan tertidur dan bermimpi ketika istirahat di gubuknya itu. Romlan keluar dari gubuk dan memandang ke langit. Terlihat siang mentari sudah mulai condong, menandakan jika saat itu hari mulai sore. Namun kenapa Samirah belum datang juga? Romlan mulai gelisah, apalagi baru saja ia bermimpi buruk. Akhirnya, Romlan memutuskan untuk pulang saja. Sebelum pulang, seperti biasa, ia memberesi segala peralatannya, dan ia pulang hanya membawa sebilah golok saja yang ia letakkan di pinggangnya. Di perjalanan pulang, pikiran Romlan berkecamuk dan was-was karena mimpinya itu. Ia terus berjalan melintas di jalan setapak. Melewati jalan itu, ia semakin berdebar karena di dalam mimpi kejadiannya di jalan setapak itu, hingga tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya. Kali ini bukan hanya berdebar, tapi jantungnya serasa berhenti berdetak karena kira-kira 10 meter di hadapannya ia melihat beberapa rantang berserakan di tanah. Dengan pikiran tak karuan serta siaga penuh, perlahan Romlan terus melangkah mendekati rantang yang sangat ia kenali. Ya, itu rantang biasa yang dibawa istrinya membawa makan siang untuknya. Namun kenapa ada di situ dan berserakan? Lalu di mana Samirah? Demikian pikir Romlan berkecamuk. Romlan terus melangkah hingga akhirnya ia berada tepat di mana rantang yang berserakan itu berada. Dengan pandangan dipertajam, ia mengawasi area di sekitarnya, hingga ke area semak belukar di sebelah kiri jalan setapak itu. Terlihat rumput pakis dan semak belukar itu rebah, nyaris rata dengan tanah. Seperti sebelumnya terjadi aktivitas yang entah apa. Romlan melangkahkan kakinya, mencoba masuk ke dalam semak pakisan. Dadanya semakin berdebar tatkala ia mencium bau amis darah, serta di dedaunan rumput pakis itu terlihat ada bercak merah yang mulai mengering. "Iya, itu darah," pikir Romlan. Dengan tubuh gemetaran, Romlan terus berlangkah masuk ke dalam semak. Astagfirullah, nyaris tak terdengar Romlan beristighfar. Tubuhnya gemetaran, lututnya terasa tak mampu menopang tubuhnya lagi. Ketika kedua matanya menatap ke bawah sebatang pohon di hadapannya, ya, ia melihat selai pakaian yang berlumuran darah. Jelas Romlan shock melihatnya karena itu baju daster istrinya. Romlan langsung menjerit dan menangis. Lalu dengan tangan gemetaran, ia meraih baju daster itu dan langsung ia peluk. Romlan memalingkan kepala ke kiri dan kanan, menyapukan pandangan ke setiap jengkal area itu untuk mencari di mana tubuh istri yang saat ia cintai itu. Hingga tak jauh dari sebelah kanannya, ia melihat benda hitam berserakan. Itu gumpalan rambut panjang yang ia yakini milik Samirah yang masih melekat di kulit kepalanya.
Romlan berdiri dan melangkah mendekati tumpukan rambut orang yang paling ia cintai. Selain tidak lagi melihat sisa dari tubuh istrinya, di balik semak belukar, Romlan mendengar suara dengusan serta geraman pelan. Dengan cepat gulungan rambut itu ia ambil dan langsung keluar dari tempat itu menuju pulang. Di perjalanan pulang, Romlan tak kuasa menahan tangis sambil terus beristighfar dan berlari pulang. Setibanya di perkampungan, Romlan langsung ke rumah tetangganya, di mana biasa Samirah menitipkan anaknya. Romlan mengetuk pintu rumah tetangganya dengan tergesa-gesa sembari berteriak. Tentu saja teriakannya membuat pemilik rumah itu terkejut. Begitu pintu rumah dibuka, seketika tetangganya yang bernama Pak Cente itu terkejut melihat kondisi tubuh Romlan yang berlumuran darah sambil memeluk sehelai baju serta gumpalan rambut panjang. "Ada apa, Romlan? Kenapa kamu begini?" tanya Pak Cente panik. "Samirah, Kang, Samirah." Romlan tidak dapat berbicara lain selain terus menangis dan menyebut nama istrinya. Lalu ia terkulai lemas. Romlan tak sadarkan diri. Mendapati kondisi Romlan demikian, Pak Cente segera berlari memberitahukan warga lain. Dengan demikian dalam waktu singkat, di rumah Pak Cente sudah ramai warga berdatangan dan berusaha untuk menyadarkan Romlan. Tak lama berselang, Romlan kembali siuman. Begitu siuman, ia kembali menangis dan berteriak mencari dan bertanya kemana baju dan rambut yang tadi dipeluknya. "Mana baju dan rambut istriku tadi? Mana? Jangan kalian buang. Itu sisa tubuh istriku. Istriku dimakan beruang," teriak Romlan lagi. Mendengar ucapan Romlan, tentu saja membuat seluruh warga yang berada di rumah Pak Cente terkejut dan akhirnya paham kenapa Romlan menangis sembari memeluk pakaian yang sudah compang-camping dan berlumuran darah serta gumpalan rambut. Seketika semua warga begidik ngeri dan berusaha menenangkan Romlan. Setelah sedikit tenang, Pak Cente mengajak Romlan untuk mandi di rumahnya dan berganti pakaian menggunakan pakaiannya ke Pak Cente. Setelah mandi dan berganti pakaian, Romlan diberi makan dan minum teh hangat. Setelah sedikit tenang, barulah warga bertanya kepada Romlan apa sebenarnya yang telah terjadi, dan singkat cerita Romlan menceritakan semua yang terjadi. Mendengar cerita Romlan, seketika semua warga yang berada di rumah Pak Cente bergidik ngeri. Bahkan kaum ibu semua menangis, terutama Bu Cente. Selain tetangganya, juga mereka memang sekampung. "Apa kamu sudah yakin jika istrimu yang dimakan beruang itu, Romlan?" Pak Tanari bertanya kepada Romlan. Mendapat pertanyaan itu, Romlan tidak langsung menjawab. Ia hanya diam dan termenung. Dari sudut kedua matanya, terlihat air matanya terus mengalir. Perlahan ia mulai berbicara. "Aku berharap semua ini salah, karena aku tidak kuat rasanya kehilangan dua orang yang aku cintai, yaitu istri dan calon anakku yang ada dalam kandungannya. Namun jika memang ini semua salah, lalu kemana sekarang istriku, Pak?" Demikian ucapnya lirih dan kembali Romlan menangis. Mendengar jawaban Romlan, Pak Cente juga warga lainnya terdiam dan membenarkan ucapan Romlan. Siang itu, situasi di desa gempar dengan tewasnya Samirah atau istrinya Romlan karena dimangsa binatang buas yang diperkirakan seekor beruang. Warga ramai berduyun-duyun berdatangan ke rumah Romlan untuk melayat. Terlihat begitu kental solidaritas warga desa turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa Romlan. Romlan saat itu benar-benar berduka atas kematian istrinya, apalagi dengan cara yang benar-benar tragis. Beberapa warga terus berusaha menenangkan Romlan agar tabah atas musibah yang menimpanya. Namun ya, itu tidak mudah untuk menerima dalam sesaat. Romlan masih terus meratapinya. Singkat cerita, atas musyawarah tokoh masyarakat dengan warga, juga perangkat desa yang pada masa itu masih dipimpin oleh KUPT. Jika siang itu juga beberapa warga khususnya kaum pria akan mendatangi tempat kejadian, di mana menurut Romlan istrinya diterkam dan dimangsa oleh binatang buas.
dengan tujuan siapa tahu masih bisa ditemukan sisa-sisa dari tubuh Samirah. Dengan penuh semangat, ratusan warga berangkat ke area hutan tersebut dengan membawa persenjataan yang ada. Sebelum berangkat, Pak KUPT terlebih dahulu memberi arahan agar selama dalam pencarian untuk berhati-hati dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, kita di sini sama-sama senasib dan sepenanggungan. Hendaknya kita saling membantu dan saling menjaga sesama warga. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju di mana istrinya Pak Romlan diterkam binatang buas. Kita belum tahu pasti itu jenis binatang buas apa. Namun diperkirakan oleh Pak Romlan itu seekor beruang. Yang jelas intinya kita harus hati-hati dan waspada saja. Kita bagi tugas, sebagian mencari dan sebagian mengawasi sekitarnya dan melindungi temannya. Biasanya jika binatang buas baru memangsa manusia itu, tidak akan pergi jauh dari tempat ia habis memangsa. Demikian arahan Pak KUPT yang diakhiri dengan ucapan jika binatang buas yang telah memangsa itu tidak akan pergi jauh. Entahlah itu teori benar atau bagaimana. Yang jelas untuk berhati-hati saja. Setelah selesai memberi arahan, akhirnya warga berangkat dengan segala pikiran dan perasaan berkecamuk. Setibanya di lokasi kejadian, warga langsung menyisir area tersebut sembari terus membunyikan pentungan dan sebagainya. Setelah beberapa saat warga menyisir area kejadian itu, belum juga dapat menemukan apa yang warga cari, hingga tiba-tiba saja terdengar suara geraman yang sangat keras. Geraman itu sempat membuat semua warga terkejut dan siaga. Suara geraman itu berasal dari sebatang pohon yang rimbun, namun batangnya tidak tinggi hingga dedaunannya menutupi batangnya. Di bawah pohon itu terlihat gelap. Dengan demikian, tidak dapat dengan jelas warga melihat ke bagian bawah pohon itu. Selain karena daunnya rimbun, juga di sekeliling pohon tersebut banyak semak belukar rumput pakisan. Atas komando dari Pak KUPT agar warga siaga dan mengepung pohon itu, lalu beberapa orang yang membawa senjata tombak diperintahkan untuk menghujamkan tombaknya dengan cara dilemparkan ke bagian bawah pohon itu. Ya, cep. Beberapa batang tombak meluncur cepat dan krusak. Terdengar suara raungan sesuatu yang keras serta terlihat ada pergerakan cepat yang keluar dari bawah pohon yang rimbun dan gelap itu. Ya, itu seekor beruang besar dan hitam. Kemunculan seekor beruang besar tentu saja membuat warga terkejut, bahkan takut. Namun karena jumlah warga ramai, hal itu tidaklah membuat warga panik. Kembali warga melemparkan tombak ke arah beruang itu, walau tidak berani dari jarak yang dekat. Trup, satu tombak mengenai sasaran, mengenai paha bagian belakangnya. Namun beruang besar itu seperti tidak merasakan sakit. Beruang itu dengan gesit melompat menerobos kepungan warga dan berhasil melarikan diri dari kepungan. Lalu beruang itu masuk ke dalam hutan. Warga berusaha mengejar sembari terus melemparkan tombak. "Pak, sudah, stop. Jangan dikejar lagi, bahaya Pak," teriak Pak KUPT menghentikan warga yang mengejar beruang yang kabur. "Pak, sudah Pak, jangan kita kejar lagi. Kita tidak tahu binatang apa lagi yang ada di dalam hutan itu, yang tentunya akan mengancam keselamatan bapak-bapak. Saya tidak mau ada korban lagi. Lebih baik sekarang kita periksa di bawah pohon tadi. Siapa tahu masih ada sisa tubuh korban." Demikian ucap Pak KUPT. Sejenak, warga terdiam mendengar ucapan Pak KUPT. Sebagian warga terlihat ada rasa ketidakpuasan atas keputusan Pak KUPT. Namun sesama warga saling mengingatkan jika ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh Pak KUPT. Akhirnya warga menuruti arahan dari Pak KUPT dan mulai memeriksa di bawah pohon yang rimbun itu di mana beruang tadi berada. Karena di bawah pohon itu gelap, beberapa warga dengan kompak menebas semak di sekitarnya serta memotong beberapa dahan pohon itu yang menjuntai hingga ke bawah. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya di bawah pohon itu kini dapat terlihat terang dan jelas. Puluhan pasang mata langsung tertuju ke area bawah pohon tersebut dengan dada berdebar. "Astagfirullah, lagi pak kana balunge."
teriak salah satu warga yang sebelumnya menebas dahan pohon menuju ke satu titik di mana di celah daun-daun kering terdapat beberapa bagian tulang. Terlihat tulang-tulang itu terbagi beberapa potong dengan ukuran kira-kira sejengkal tangan orang dewasa. Mendengar teriakan itu, tentunya seketika warga lain dengan segera mendatangi apa yang ditunjuk untuk memastikan. Pak KUPT segera mengamati sisa dari tulang belulang itu dan ia berkata, "Coba Pak, lebih melebar lagi kita melakukan pencariannya. Siapa tahu di bawah dedaunan kering di sana masih ada yang lain. Untuk memastikan jika tulang-tulang ini benar sisa dari tubuh korban." Demikian ujarnya memberi perintah kepada warganya. Dengan menggunakan ranting kayu, warga menyibak dedaunan kering di seputaran ditemukan tulang belulang itu. "Pak, saya nemu ini Pak!" Tak lama salah seorang warga berteriak lagi sembari menunjukkan sebuah benda. Benda itu bukan sisa dari tubuh korban, melainkan sebuah gelang seperti gelang giok berwarna hijau. Warga tersebut mengambil gelang itu dengan menggunakan sebatang ranting kayu dan menyerahkan kepada Pak KUPT. Romlan yang memang ikut serta dalam pencarian melihat gelang itu tentu saja membuatnya kembali merasakan kesedihan yang teramat sangat. Hancur rasa hatinya saat itu. Dengan tangan gemetaran, ia meraih gelang itu dan menggenggamnya seraya berkata, "Malang betul nasibmu, Nok," ucap Romlan di sela tangis pilunya. Melihat Romlan kembali menangis, Pak Cente yang saat itu berada di dekatnya langsung merengkuh bahunya Romlan, berusaha untuk menguatkan Romlan. "Sing sabar ya Rom, sing tabah," demikian Pak Cente berkata. Romlan tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Singkat cerita, setelah dilakukan penyisiran lokasi tersebut dan tidak ditemukan lagi dari sisa tubuh, semua warga memutuskan untuk kembali ke desa karena hari mulai beranjak senja. Setibanya di rumah Romlan, semua sisa anggota tubuh Samirah yang ditemukan dikumpulkan dan dibersihkan layaknya pelaksanaan fardu kifayah. Lalu, pengurus masjid yang dibantu warga mengkafaninya karena hasil musyawarah agar jenazah segera dikebumikan malam itu juga. Namun ada kendala. Pada masa itu air tengah pasang karena daerah tersebut ada waktu pasang surut air, dan pasang surut airnya tidak sama dengan biasanya di daerah lain yang pasang surutnya dalam waktu sehari saja, melainkan sekali pasang itu bisa 3 bulan hingga 4 bulan baru surut. Akhirnya warga mencari lokasi yang daerahnya lebih tinggi, yang tentunya tidak terkena pasang air, yaitu ada di desa Blok C, kira-kira 3 km dari Blok B. Blok B adalah desa di mana lokasi rumah Romlan. Kesepakatan warga akhirnya Samirah dikebumikan di desa seberang atau Blok C. Setelah waktu maghrib, ratusan warga berangkat menuju lokasi yang terlebih dahulu beberapa orang berangkat untuk menggali liang lahatnya. Semua warga kompak dan saling bahu-membahu ikut serta dalam proses pemakamannya. Masing-masing membawa lampu penerangan serta tidak lupa sebagian membawa senjata tajam. Jaga-jaga siapa tahu ada serangan binatang buas, karena memang banyak warga yang sering melihat kemunculan binatang buas di pinggiran desa. Setelah selesai pelaksanaannya, warga kembali ke rumah masing-masing untuk bebersih diri. Lalu warga kembali berkumpul di rumah Romlan untuk melaksanakan tahlilan, mendoakan Samirah, dan tradisi warga desa dilaksanakan selama 7 hari pertama, 40 hari, hingga 100 hari. Para kaum ibu secara bergantian menyiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan tahlilan di rumah Romlan. Subagja, anak sematawayang Romlan dengan almarhumah Samirah, saat itu belumlah mengerti semua yang terjadi. Subagja selalu menangis dengan kata-kata yang belum fasih, selalu menanyakan kemana ibunya, kok nggak pulang-pulang. Tentu saja hal itu membuat Romlan merasa sedih. Sejak kematian Samirah, atas segala pertimbangan semua warga, Subagja diurus oleh istrinya Pak Cente, karena sangat tidak mungkin Romlan bisa mengurusnya. Sedang Romlan sendiri semakin hari semakin pendiam. Ia banyak termenung sendiri sembari duduk menangis di pintu belakang rumahnya. Malam Jumat terasa sangat sepi dan dingin di desa itu. Karena ya maklumlah, nyaris seharian hujan turun membasahi bumi. Walau malam itu sudah reda dan menyisakan gerimis saja, namun seperti biasa, setiap malam Jumat di masjid selalu dibuat acara pengajian, mulai selepas waktu Isya hingga jam 10 malam. Lalu warga pulang. Warga pulang bersama berjalan kaki menuju rumah masing-masing. Mereka rombongan sesuai dengan posisi rumah yang saling berdekatan atau satu arah.
Demikian pula malam itu dengan Pak Cente dan Pak Tanari yang rumahnya berdekatan. Mereka berjalan berdua. Sambil berjalan mereka mengobrol hingga tepat mereka berdua melewati rumah Romlan. Tanpa sengaja, mereka memandang ke arah rumah Romlan. "Pak, siapa ya perempuan yang sedang meminang anak di teras rumah Romlan itu?" Tiba-tiba Pak Tanari bertanya sembari menunjuk ke arah teras rumah Romlan yang temaram. Seketika Pak Cente memalingkan wajah dan melihat ke arah yang diucapkan Pak Tanari dan berkata, "Mana Pak? Gak ada siapa-siapa di depan rumah Romlan." Demikian jawab Pak Cente sembari terus melangkah merasa heran dengan ucapan Pak Tanari. "Lah itu yang duduk di teras sambil menimang bayi," ucap Pak Tanari yang merasa yakin dengan apa yang ia lihat saat itu. Bahkan kali ini ia menghentikan langkahnya tepat di depan rumah Romlan. Namun seketika ia beristighfar dengan suara bergetar. "Astagfirullah, itu kan Samira," ucapnya terkejut. Kali ini Pak Cente sangat terkejut. Sementara ia sama sekali tidak melihat siapapun di teras rumah Romlan. Lalu Pak Cente menarik tangan Pak Tanari kembali melangkah meninggalkan tempat itu dengan segera. Setibanya di depan rumah Pak Cente yang kebetulan rumahnya Pak Tanari tepat di belakang rumahnya Romlan. Sejenak sebelum Pak Tanari akan melanjutkan pulang ke rumahnya lewat belakang rumah, Pak Cente kembali berkata, "Aku yakin tadi tidak salah lihat Pak," ucap Pak Tanari dengan suara masih terdengar bergetar. "Iya Pak, saya percaya. Tapi saya mohon Bapak merahasiakan hal ini. Saya tidak mau nanti orang ketakutan dan akhirnya jadi fitnah. Kasihan Samira. Besok saja kita obrolkan sama Pak Ustadz," jawab Cente serius. Pak Tanari tidak menjawab mendengar ucapan Pak Cente. Ia hanya mengangguk pelan. Lalu Pak Tanari pamitan pulang. Pagi yang cerah dan indah dan sejuk khas pedesaan, ditambah kicauan burung-burung bersahutan, menambah keindahan pagi itu. Para warga desa mulai beraktivitas di lahan masing-masing, walau hanya di lahan halaman rumah. Sejak kejadian beberapa hari yang lalu menimpa kepada Samira, membuat warga trauma untuk pergi ke ladangnya. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Dua orang pria mengetuk dan mengucapkan salam di sebuah rumah jalur ketiga di perumahan Trans itu. Tak lama menunggu dari dalam rumah terdengar suara jawaban salam dari kedua pria tersebut. "Waalaikumsalam, silahkan masuk," jawab dari dalam, dan tak lama kemudian muncul dari balik pintu rumah itu seorang wanita paruh baya. "Oh, Pak Cente dan Pak Tanari, ayo silahkan masuk," ucapnya mengenali kedua tamunya dan kembali mempersilahkan masuk. "Oh ya Umi, Pak Ustadznya ada," jawab dan tanya kedua pria itu, yang ternyata mereka Pak Tanari dan Pak Cente. "Ada Pak, di dalam, ayolah masuk," jawab wanita itu, yang ternyata itu istrinya Pak Ustadz, yang biasa di desa itu dipanggil dengan sebutan Umi. Singkat cerita, Pak Cente dan Pak Tanari sengaja pagi itu bertemu dengan Pak Ustadz dengan maksud ingin menceritakan perihal yang dilihat oleh Pak Tanari ketika sepulang dari masjid tadi malam di depan rumahnya Romlan. Mendengar cerita dari Pak Tanari dan Pak Cente, sejenak Pak Ustadz terdiam seakan tengah memikirkan sesuatu. Lalu dengan pelan beliau berkata, "Benar yang Pak Cente katakan. Cukup kita saja yang tahu takutnya jadi fitnah, karena fitnah sangat kejam. Kasihan almarhumah. Begini saja, nanti saya cari tahu lebih lanjut dan nanti saya akan jumpai Romlan." Demikian ucap Pak Ustadz bijaksana. "Oh ya Pak Ustadz, saya kan tetangganya, bahkan sekampung dengan Romlan. Saya kasihan melihat Romlan saat ini. Saya sering lihat Romlan termenung sendiri di pintu belakang rumahnya ketika malam hari. Bahkan pernah suatu malam, saya mendengar suara tawa terbahak dari dalam rumahnya. Penasaran saya diam-diam mendatangi rumahnya. Saya mendengar Romlan tengah mengobrol dan tertawa, tapi saya hanya mendengar suara Romlan saja yang bicaranya. Apa mungkin Romlan jadi gila Pak Ustadz?" Sambung Pak Cente lagi. Mendengar cerita Pak Cente, kali ini Pak Ustadz terkejut. Demikian juga dengan Pak Tanari. "Sing bener Pak, apa kayak kue?" Sambung Pak Tanari dengan raut wajah terlihat pucat. "Astagfirullah, kalau begitu yuk sekarang kita ke rumahnya Romlan. Saya khawatir dengan Romlan," ajak Pak Ustadz kepada Pak Cente
dan Tanari. Lalu mereka bertiga berangkat hendak menjumpai Romlan di rumahnya. Di rumah Romlan, Pak Ustadz bersama Pak Tanari dan Pak Cente bertemu dengan Romlan. Setelah sedikit basa-basi, akhirnya Pak Ustadz bertanya, "Mas Romlan, bagaimana kabarnya? Sehat?" Demikian tanya Ustadz dengan lembut. "Alhamdulillah Ustadz, saya sehat. Dan saya juga sangat senang karena istri saya sudah pulang lagi ke rumah ini. Ternyata istri saya itu masih hidup." Demikian ucap Romlan dengan ceria. Namun terlihat aneh bagi Pak Ustadz yang tentu saja membuat mereka bertiga terkejut mendengarnya. "Maksudnya bagaimana, Mas? Mas bilang istrinya pulang?" tanya Pak Ustadz heran. "Iya Pak, istri saya setiap malam pulang kok ke rumah ini," jawab Romlan lagi. Mendengar jawaban Romlan, Pak Ustadz hanya manggut-manggut. Ia mulai paham bahwa ada yang tidak beres terjadi kepada Romlan. "Oh, begitu ya. Syukurlah kalau begitu," jawab Pak Ustadz singkat. Enggan membahas lebih panjang lagi. Pak Cente dan Pak Tanari saat itu hanya saling pandang saja. Tak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Mereka berdua bingung mendengar ucapan Romlan, juga jawaban Pak Ustadz. Sesaat kemudian, terlihat Pak Cente akan berbicara. Namun baru saja hendak berkata, Pak Ustadz langsung memotong. Seakan Pak Ustadz paham apa yang hendak diucapkan Pak Cente. Bahkan langsung pamitan ke Romlan. Pak Cente tidak melanjutkan ucapannya. Ia kembali diam dan langsung ikut pulang. Setelah di luar rumah dan berjalan menjauhi rumah Romlan, Pak Cente yang tadi tidak diberi kesempatan bicara, penasaran dan bertanya kepada Pak Ustadz. "Maaf Pak Ustadz." Baru saja berkata demikian, kembali Pak Ustadz langsung menjawab, "Sudah Pak Cente, bukan cuma Pak Cente yang penasaran. Saya juga sama, cuma nantilah kita ngobrolnya di rumah Bapak saja, jangan di sini." Demikian ucap Pak Ustadz, dan lagi-lagi Pak Cente terdiam. Akhirnya, mereka bertiga melanjutkan langkah tanpa berbicara menuju ke rumahnya Pak Cente yang bersebelahan dengan rumah Romlan. Setibanya di rumah Pak Cente, mereka langsung masuk ke dalam rumah, sembari minum kopi panas yang disuguhkan oleh Bu Cente. Mereka mulai mengobrol yang diawali oleh Pak Ustadz. "Sebelumnya saya mohon maaf atas sikap saya tadi ya Pak Cente. Saya tadi memotong ucapan Bapak karena saya paham pasti Pak Cente mau menanyakan tentang tidak mungkin kalau Samirah selalu pulang ketika malam hari ke rumahnya. Begitu kan?" ucap Pak Ustadz meminta maaf. "Iya Pak, bener. Saya tadi mau berkata demikian karena menurut saya itu aneh," jawab Pak Cente membenarkan tebakan Pak Ustadz. "Jadi begini bapak-bapak, bukan saya sok pintar, tapi saya sempat merasakan hal yang tidak nyaman. Saya merasakan keberadaan sesuatu yang tidak beres ketika tadi di rumah Romlan. Ada jin yang berusaha mengganggu Romlan. Jin itu jin jahat yang memanfaatkan Romlan di saat pikirannya selalu kosong." Demikian tutur Pak Ustadz panjang lebar. "Jadi yang dikatakan Romlan itu benar ya Pak Ustadz?" sambung Pak Tanari yang sedari tadi hanya diam. "Iya, benar Pak. Tapi yang selalu datang itu bukan istrinya, tapi itu jin jahat," jawab Pak Ustadz meyakinkan. Mendengar ucapan Pak Ustadz, Pak Tanari dan Pak Cente terdiam dengan raut wajah terlihat pucat. Lalu kembali Pak Cente berkata, "Waduh, bahaya itu Pak Ustadz. Lalu kita mesti berbuat apa?" tanya Pak Cente merasa khawatir kepada Romlan. "Nah itu dia. Kita harus menolongnya agar dia terlepas dari gangguan jin itu," jawab Pak Ustadz. "Cara menolongnya bagaimana Pak Ustadz?" kembali Pak Tanari bertanya. "Caranya 1. Ajak Romlan ke rumah ini kasih makan dan minum. Nah, air minumnya itu nanti saya buatkan air doa yang saya khususkan agar jin yang berada di dalam tubuhnya keluar. Yang kedua, ketika dia sedang makan di sini, salah seorang masuk ke dalam rumahnya untuk memercikan air doa ke semua ruangan rumahnya itu, Pak." Demikian penjelasan dan rencana Pak Ustadz. "Loh Pak, kenapa harus cara diam-diam ngobatinya? Kenapa tidak langsung kita sampaikan saja sama Romlan?"
ucap Pak Cente yang tidak mengerti. Pak, orang yang sedang dirasuki oleh sebangsa jin itu tidak akan pernah mau karena dirinya sudah dikuasai oleh jin itu. Sebenarnya sekarang saja saya yakin jin itu sudah tahu rencana kita, tapi kita harus lebih pintar lagi dari dia. Singkat cerita, keesokan harinya, kebetulan hari Jumat, sesuai dengan rencana Pak Ustadz akan mengobati Romlan. Siang itu, seusai waktu sholat fardu Jumat, istri Pak Cente sudah memasak dan sudah dihidangkan. Segelas air putih yang sebelumnya sudah dibacakan doa oleh Pak Ustadz juga sudah siap. Di rumah itu yang ada hanya Pak Ustadz dan Pak Cente yang terlebih dahulu memanggil Romlan. Alhamdulillah, Romlan tidak menolak. Sementara Pak Tanari yang bertugas masuk ke dalam rumah Romlan yang tidak pernah dikunci pintunya semenjak kematian istrinya. Terlihat Romlan duduk bersama Pak Ustadz dan Pak Cente siap untuk makan siang. Wajah Romlan terlihat pucat pasi dan ia tidak banyak bicara. Setelah berkumpul, acara makan siang dimulai yang terlebih dahulu membaca doa yang dipimpin Pak Ustadz. Di saat itu Romlan terlihat mulai gelisah, namun Pak Ustadz mulai mengerti dan pembacaan doanya selesai, tidak terlalu panjang. Ayo makan yang banyak Rom, biar kenyang, ucap Pak Cente mempersilahkan kepada Romlan. Oh ya, ini minumnya, ucap Pak Cente lagi sembari menyodorkan air putih yang sudah disiapkan untuk Romlan. Singkat cerita, mereka bertiga langsung makan. Sembari makan sengaja Pak Ustadz mengajak ngobrol ringan agar situasi tidak tegang dan membuat Romlan santai. Makan selesai dan tiba saatnya Romlan minum. Di saat ia akan minum, itulah terlihat ada kejanggalan. Romlan mengendus air putih di gelas yang ia pegang. Sorot matanya tiba-tiba berubah jadi liar. Melihat gelagat demikian, Pak Ustadz yang sedari tadi diam-diam mengawasi Romlan langsung mengusap lembut bahunya dan berkata, "Kok sedikit makannya Mas Romlan?" Demikian ucapnya. Ya tentunya usapan lembut pada bahu Romlan tidaklah usapan kosong. Sebelumnya Pak Ustadz membaca doa. Sesaat Romlan melirik ke Pak Ustadz dengan senyum hambar. Ia menjawab, "Sudah kenyang Ustadz." Lalu, glek, Romlan meminum air putih itu sampai habis. Setelah makan dan minum, Romlan duduk bersandar di dinding sembari mengisap sebatang rokok. Tatapan matanya menatap tajam ke plafon rumah. Pak Cente terus memandang ke Romlan dengan pikiran berkecamuk. Sementara Pak Ustadz memberi isyarat kepada Pak Cente agar diam saja, tidak usah menegur Romlan. Namun Pak Ustadz terlihat terus merapalkan doa dengan pelan, bahkan nyaris tak bersuara. Tiba-tiba saja, mengapa kalian ikut campur dengan urusanku, ha?" Terdengar suara seorang perempuan berbicara. Pak Cente yang sebelumnya tengah memandang ke arah pintu depan yang terbuka, tentu saja membuatnya terkejut. Pak Cente celingak-celinguk mencari sumber suara tadi, namun tetap ia tidak mendapatinya. Lalu, Pak Cente memandang ke arah Pak Ustadz yang duduk tak jauh darinya. Mendapat tatapan demikian, Pak Ustadz hanya mengacungkan jari telunjuk di depan bibirnya, tanda isyarat agar Pak Cente diam. Kenapa kalian ganggu aku, ha?" Kembali suara itu terdengar. Kali ini Pak Cente melihat suara siapa itu. Ya, itu suara perempuan yang tidak dikenali, namun keluar dari mulut Romlan yang saat itu tubuhnya terlihat mengejang. Melihat hal itu Pak Cente terkejut. Pak Ustadz, kepriben ke Pak Ustadz?" ucap Pak Cente yang seraya beringisut mendekati Pak Ustadz yang tengah fokus membaca doa. Pak Ustadz tidak menanggapi Pak Cente. Ia terus membaca doa. Pak Ustadz meraih gelas di hadapannya yang berisikan air putih itu dan menuangkan sedikit ke telapak tangannya, lalu mengusapkan ke wajah Romlan sebanyak 3 kali. Sisanya dibasuhkan ke bagian kepala dan telapak tangannya. Sesaat Romlan menggelepar dan terus meracau tak jelas. Bahkan ia tertawa ngikik yang tentu saja akan membuat merinding yang mendengarnya. Di tempat lain, yaitu di rumahnya Romlan, Pak Tanari yang ditugaskan oleh Pak Ustadz untuk memercikan air doa mulai memasuki rumah Romlan. Dengan dada berdebar ia mulai melangkah, mulai memercikan air sesuai perintah, mulai dari kanan terus memasuki setiap ruangan. Tak lupa sebelumnya ia membaca doa. Dari ruang tamu plus ruang keluarga, Pak Tanari masuk ke dalam kamar Romlan. Di dalam kamar terlihat lumayan gelap
karena jendela dalam keadaan tertutup. Mungkin jendela itu juga jarang dibuka, bahkan tak pernah dibuka, sehingga di dalam kamar itu begitu apek. Tiba-tiba saja Pak Tanari merasa bulu kuduknya beremang. Segera ia memercikan air doa di dalam kamar itu hingga kreak. Pak Tanari merasa limbung. Ya, tiba-tiba saja rumah itu bergoyang bak tengah terjadi gempa bumi berkekuatan besar. Pak Tanari keluar dari ruang kamar. Ia berusaha menguatkan mental karena saat itu tugasnya belum selesai. Buru-buru ia memercikan air hingga kembali ke titik awal. Setelah selesai, Pak Tanari membuka pintu depan hendak keluar. Di saat itulah ia seperti mendengar suara seorang wanita menangis pelan dari dalam kamar Romlan. Sejenak, Pak Tanari menghentikan langkah, namun sadar bahwa saat itu tidak ada orang lain selain dirinya. Pak Tanari melanjutkan langkahnya, bahkan setengah berlari ia keluar tanpa sempat menutup pintu rumah itu dengan rapat. Di sisi lain, "Assalamualaikum, Pak Ustadz, Pak Ustadz." Salam Pak Tanari setibanya di rumahnya Pak Cente dengan nafas tersengal-sengal, karena ia berlari menuju ke rumah Pak Cente dari rumahnya Romlan. Walau rumah Romlan dan Pak Cente berdampingan, namun posisi rumah Trans memang tidaklah berdekatan, berjarak sekitar 50 meter. Tentunya lumayan membuat sesak nafas jika ditempuh dengan berlari. Tanpa menunggu jawaban, Pak Tanari langsung masuk ke dalam rumah Pak Cente. Dan kembali ia terkejut setelah berada di dalam. Karena di saat itu, Romlan tengah menggelepar kesurupan dan tengah diobati Pak Ustadz. Tak lama Pak Tanari tiba di rumah Pak Cente. Romlan terlihat melemah, lalu diam tak bergerak lagi. Romlan tak sadarkan diri. Pak Ustadz juga yang lainnya menghela nafas lega, karena jin jahat yang berdiam di dalam tubuh Romlan berhasil dikeluarkan. Sembari menunggu Romlan siuman, Pak Ustadz, Pak Tanari, dan Pak Cente mengobrol dan minum kopi yang dibuatkan oleh istrinya Pak Cente. Sementara istri Pak Cente setelah meletakkan kopi, ia langsung menggendong anaknya Romlan yang malang itu ke belakang. Ya, semenjak meninggalnya Samirah, memang Bu Centelah yang mengurus anaknya itu. "Pak, tadi sewaktu saya sedang memercikkan air di rumahnya Romlan, tiba-tiba ada gempa, dan ketika sudah selesai, saya kan langsung keluar rumah. Nah, saat itu saya mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamarnya Romlan," ucap Pak Tanari membuka obrolan. Mendengar cerita Pak Tanari tentu saja membuat Pak Cente terkejut dan berkata, "Gempa bagaimana, Pak? Wong kami di sini tidak merasakan apa-apa. Mungkin merasakan Bapak aja," sambung Pak Cente. "Bener, Pak. Ndak bohong saya. Enggak mungkin bohong," jawab Pak Tanari lagi sengit dan merasa yakin dengan apa yang baru saja ia alami ketika di rumah Romlan. "Ya sudah, tidak apa-apa, Pak. Itu ulah jin yang berusaha menghalangi Bapak. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita harus kuat. Jangan takut dengan sebangsa jin," jawab Pak Ustadz menengahi. "Pak Cente, kalau saran saya, Romlan kita pulangkan saja ke kampungnya. Cuma kondisi Romlan itu kan masih berduka. Dia tidak bisa dibiarkan sendiri. Jadi bagaimana kalau Bapak yang antarkan dia sampai ke kampung? Karena Bapak kan sekampung sama dia," ujar Pak Ustadz mengalihkan pembicaraan. Mendengar usulan Pak Ustadz, sejenak Pak Cente terdiam. Lalu ia menjawab, "Iya, Pak, benar juga yang Ustadz bilang. Cuma masalahnya biayanya bagaimana?" Demikian jawab Pak Cente. "Jadi begini, besok pagi saya jumpai Pak KUPT untuk meminta pendapat. Siapa tahu ada bantuan dari desa. Selain itu kita sama-sama bantu seberapa saja ikhlasnya. Kemudian rumah bekas Romlan biar saya gantikan jadi adalah sedikit ganti ruginya," ucap Pak Ustadz memberi solusi. Seminggu kemudian, akhirnya Romlan dipulangkan ke kampungnya dengan diantar oleh Pak Cente. Warga begitu haru dengan kepulangan Romlan. Apalagi mengingat mereka datang ke desa itu bertiga, dan kini Romlan pulang berdua dengan anaknya saja. Karena Samirah ditakdirkan harus menetap di desa itu untuk selamanya. Setelah kepulangan Romlan kembali ke kampung halamannya dengan segala duka yang ia alami, pelan-pelan Pak Ustadz mulai merenovasi rumah bekas Romlan. Berencana Pak Ustadz akan mengisi rumah itu. Pertimbangannya rumah bekas Romlan itu lebih dekat ke pelabuhan utama desa,
Jadi lebih mudah aksesnya jika hendak keluar desa dibandingkan dengan rumahnya saat ini. Pengerjaan renovasi rumah itu dibantu oleh warga yang anak-anaknya mengaji di tempat Ustadz, sehingga alhamdulillah cepat selesai. Bahkan warga dengan semangat bahu-membahu mengerjakannya hingga malam dengan menggunakan beberapa lampu petromak sebagai penerangan. Salah satu warga yang membantu pengerjaan renovasi rumah itu adalah yang bernama Wak Jono. Kisah Wak Jono sudah saya bacakan juga ya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Beliau tinggal di sebelah kanan rumah itu, yang memang Wak Jono sudah bersahabat dengan Pak Ustadz sejak awal mereka bertransmigrasi di desa itu. Malam itu selepas waktu Isya, beberapa orang warga dengan penuh semangat bergotong royong membantu merenovasi rumah Pak Ustadz. Namun tiba-tiba saja, cuaca berubah terasa sangat dingin, serta angin berhembus kencang. Jeder. Terdengar suara petir sangat kuat, yang sungguh membuat terkejut warga yang tengah bekerja. Tak lama kemudian, hujan deras turun mengguyur bumi. Bapak, sebaiknya kita istirahat saja dulu. Soalnya hujan deras nih. Lebih baik kita ngopi saja dulu sambil nunggu hujan reda dan kita pulang, ujar Pak Ustadz agar tidak usah dilanjutkan bekerja dan esok pagi saja dilanjutkannya. Karena memang cuaca malam itu tidak mendukung. Akhirnya mereka semua duduk ngariung minum kopi sembari mengobrol. Walau tidak begitu jelas karena bisingnya deru hujan yang jatuh di atas seng rumah. Pak Ustadz, saya dengar banyak warga yang mau pulang lagi ke Jawa atau pindah ke lokasi lain. Tiba-tiba saja salah satu dari warga berkata ke Pak Ustadz. Iya Pak, saya juga dengar seperti itu kemarin di masjid. Bahkan hampir semuanya, jawab Pak Ustadz sedih. Terus kita bagaimana Ustadz? Sambung Pak Jono. Ya, kalau saya akan coba bertahan dulu di sini. Kalau memang masih ada warga lain yang bertahan, karena di sini tanahnya subur. Kita tanam padi bisa setahun 3 kali panen, jawab Ustadz lagi. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, karena akhirnya tidak ada yang berbicara. Mereka terdiam merenung sembari merokok. Tiba-tiba saja, terdengar suara tawa ngikik yang begitu menusuk gendang telinga. Sontak semua orang yang berada di rumah itu terkejut. Bahkan masing-masing terlonjak dari tempat duduknya. Suara tawa itu tak henti terus cekikikan, seakan memutari rumah itu. Apa itu Ustadz? Ucap salah satu warga dengan suara bergetar, sembari menuju ke arah pintu dapur yang terbuka. Di depan pintu dapur yang terbuka itu, terlihat sesosok perempuan dengan rambut panjang tergerai, begitu saja terkena curah hujan. Berdiri mematung, menghadap ke arah dalam rumah. Namun raut wajahnya tidak terlihat dengan jelas karena tertutup rambut yang basah, yang membuat semua warga yang tengah berada di dalam rumah itu terkejut. Sosok perempuan itu perutnya besar, layaknya perempuan yang tengah hamil besar. Melihat hal itu, Pak Ustadz hanya diam terpaku serta menatap tajam sosok itu. Bibir Pak Ustadz komat kamit. Entahlah, ia tengah berbicara atau sedang merapalkan doa karena tidak terdengar suara dari mulutnya. Lalu, Pak Ustadz melangkah mendekati sosok itu. Seiring dengan langkah Pak Ustadz yang mendekatinya, sosok itu bergerak mundur menjauhi Pak Ustadz, lalu menghilang. Setelah sosok itu menghilang, Pak Ustadz membalikan tubuh dan kembali ke tempatnya duduk semula. Warga yang berada di tempat itu sudah dipastikan sangat ketakutan. Bapak-bapak semua, tak usah takut dengan dia. Dan saya paham kemana arah pikiran bapak-bapak semua ini. Demikian ucap Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, itu kan Samira, jawab Wak Jono dengan tergagap. Mendengar jawaban Wak Jono, seketika Ustadz menatap wajah Wak Jono yang terlihat pucat. Bukan Wak, itu bukan Samira. Dia itu jin kafir yang terus mengelabui kita. Sudahlah, mereka tidak akan mampu menggoyahkan kita selagi kita terus berlindung kepada Allah, tegas Pak Ustadz. Perlahan hujan mulai reda, tinggal menyisakan gerimis saja. Berhubung malam semakin larut, akhirnya warga memutuskan untuk berangsur kembali pulang ke rumah masing-masing. Demikian pula dengan Ustadz. Setelah menutup pintu, mereka semuanya mulai melangkah untuk pulang. Namun tiba-tiba saja, "Tolong! Tolong!" Terdengar suara wanita berteriak meminta tolong dari sebelah kanan rumah Romlan yang kini jadi rumah Ustadz,
yakni itu dari arah rumahnya Pak Cente. Sontak membuat semua terkejut, serta langsung berlari menuju ke rumah Pak Cente. Setibanya di rumah Pak Cente, ternyata yang berteriak meminta tolong tadi adalah istrinya Pak Cente. Terlihat ia menangis dengan raut wajah pucat pasi, serta tubuh gemetaran. Dengan panik warga bertanya, "Ada apa Bu, kok nangis dan minta tolong?" Singkat cerita, Bu Cente menceritakan semua yang baru saja ia alami. Bahwa ia didatangi Samira dengan penampakan sangat mengerikan. Mendengar cerita Bu Cente tentu saja membuat semua begitu ngeri. Karena saat itu Pak Cente belum kembali dari mengantarkan Romlan ke Jawa. Melihat kondisi Bu Cente dan anak-anaknya yang ketakutan, Pak Ustadz merasa kasihan. Lalu Pak Ustadz membawa Bu Cente dan anak-anaknya ke rumah. Keesokan harinya, berita penampakan Samira nan menyeramkan itu menggembarkan warga desa, karena banyak warga yang mengalami gangguan dari sosok perwujudan Samira. Berita itu hingga terdengar oleh para tokoh masyarakat serta kaum ulama atau ustadz yang akhirnya berkumpul musyawarah untuk mencari jalan keluarnya, yang akhirnya menempuh dengan cara melakukan doa bersama untuk mengusir gangguan jin jahat itu. Doa bersama akhirnya digelar, tepatnya di waktu malam Jumat. Semua berjalan dengan lancar, namun ketika baru saja doa bersama selesai, tiba-tiba saja angin kencang menderu, seakan hendak menerbangkan warga yang baru saja selesai berdoa di masjid dan halamannya. Bahkan disambung dengan kilatan cahaya petir. Selain cahaya kilatan petir, terlihat pula banyak bola-bola api seukuran bola tenis berterbangan di udara seperti tengah mengejar sesuatu yang tidak terlihat. Duar. Bola-bola api itu menyambar pepohonan besar dan meledak, menimbulkan ledakan dan asap putih, serta kobaran api yang membakar pohon yang disambar bola api itu. Hal aneh dan mengerikan itu tidak berlangsung lama, mungkin hanya 10 menit saja. Lalu hening, tidak ada angin kencang, tidak ada kilatan cahaya lagi, menyisakan berbagai macam perasaan warga saat itu yang ketakutan. Setelah situasi kembali kondusif dan tokoh masyarakat berusaha menenangkan warga, acara kembali dilanjutkan dengan makan bersama. Situasi aman dan terkendali hingga semua rangkaian acara selesai. Alhamdulillah, setelah dilakukan doa bersama, segala gangguan mistis dari penampakan yang berwujud Samira atau lainnya tidak terlihat lagi. Seminggu kemudian, benar adanya bahwa banyak warga desa yang berangkat untuk pulang kembali ke Jawa. Ada juga yang pindah mencari tempat lain dengan alasan di lokasi tersebut tidak betah karena jauh kemana-mana serta sulitnya transportasi. Hal itu tentu saja membuat sedih bagi warga yang memang belum ada rencana untuk ikut pindah dengan alasan masing-masing. Dengan banyaknya warga yang pindah atau kembali ke daerah masing-masing, tersisa kira-kira 100 kakak lagi yang memutuskan untuk tetap bertahan. Banyaknya warga yang bermigrasi lagi ke daerah lain, tentu saja suasana di desa itu menjadi sangat sunyi. Apalagi ketika malam hari, karena banyaknya rumah yang dikosongkan begitu saja. Sisa warga bermusyawarah yang intinya agar warga berkumpul menjadi satu blok lokasi dengan cara pindah mengisi rumah warga yang kosong agar tidak terpisah antara rumah satu dengan yang lainnya. 100 warga yang tersisa juga mengatur jadwal kerja di kebun agar ketika bekerja secara bersamaan, demikian pula ketika pulang, dengan tujuan agar dapat saling menjaga dari segala hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, bangunan rumah Pak Ustadz akhirnya selesai juga, dan Pak Ustadz bersama keluarganya mulai mengisi rumah barunya. Pak Ustadz bersama istrinya yang biasa warga memanggil dengan sebutan Umi, aktif dalam membangun silaturahmi dan membina kekompakan antar warga yang ada. Sungguh, di desa itu sangat terasa kebersamaannya. Walau di desa itu tidak lagi ada struktural desa, bahkan desa itu ditinggalkan begitu saja oleh aparatur desanya yang seharusnya masih tanggung jawab dan binaan pemerintah. Yang akhirnya atas kepercayaan sisa warga yang masih ada, Pak Ustadz lah yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat untuk mereka. Selesai. Demikianlah akhir dari kisah nyata ini.
Semoga berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep aturkan banyak terima kasih. Fakta Sejarah juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Asep Hidayat. Dan tentunya buat teman-teman yang setia menyimak kisah-kisah misteri di Fakta Sejarah ini hingga sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih matur nuwun ya semuanya. Saya pamit dulu. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.